sampai dosanya pun pasti tadi gak ada kebaikannya ya. Ya, habis. Dosa kita dimakan kepada dia. Iya. Pertanyaan, apakah orang kafir itu dari sisi muamalah dengan Punya hak juga. orang mukmin itu punya kebaikan? Yang pertama pertanyaan. Yang kedua mengacu pada hadis tadi, kalau kita mau bermuamalah dengan orang kafir ketika kita dizolimi, kita dianiaya dengan dia, atau dia ambil di hari akhirat nanti, apa dia punya kebaikan yang bisa kita ambil gitu. Sementara dia itu udah pasti masuk neraka gitu. Itu pertanyaan saya seperti itu. Bagus. Kalau sama musik udah gak diomong pasti ya. Kita dapat kebaikan dari dia. Harus kita bisa ditimbangan kepada dia. Demikian sih. Iya, bagus Pak pertanyaannya. Saya baru gak terpikir itu. Nah, jadi kaitannya dengan maulah. Memang pembahasan ini umum Pak, baik antara sesama muslim ataupun dengan yang non muslim atau bahkan dengan makhluk lain. Karena kalau kita lihat beberapa hadis, bukankah ada juga dikatakan seseorang itu diampuni dosanya hanya karena menolong binatang, atau juga sebaliknya seseorang yang dinyatakan masuk neraka hanya karena menyakiti binatang. Itu binatang ya, yang jelas-jelas yang punya akal saja bisa jadi dosa menyakitinya, apalagi manusia ya walaupun kafir. Lalu yang menarik tadi yang dipertanyakan adalah ketika kita diperlakukan buruk oleh orang yang bukan muslim. Nah, kalau sesama muslim kan jelas tadi itu dalilnya, pahala orang itu bisa kita ambil. Kalau yang kafir apa yang mau diambil? Nah, kalau memang seperti itu adanya, wallahu a'lam tapi ya ini pendapat saya. Kalau memang si kafir ini yang berbuat zalim pada kita dan kita mau menuntut dia di akhirat, maka cara Allah membalasnya adalah dengan menambah kebaikan kita, mengangkat derajat kita. Urusan dia kan udah jelas gitu. Iya. Nah, justru karena kesabaran kita menghadapi kezalimannya itu, Allah angkat derajatnya gitu. Seperti itu kita kira-kira Allah. Jadi kalau itu dianggap sebagai musibah misalnya ya, kan buah kesabaran luar biasa. Sabar menghadapi musibah itu kan banyak ya, termasuk kita menghadapi teman tetangga yang buruk tapi kita sabar. Pahala sabar itu tanpa batas. Sampai ada keterangan hadis nanti di akhirat semua orang diberikan pahala, dan ada satu orang yang diberikan pahala sampai yang lainnya pun iri. Siapa dia? Orang yang waktu di dunianya banyak dikasih musibah oleh Allah tapi sabar. Sampai orang lain yang tidak diberi musibah seperti dia mengatakan, coba dulu saya yang dikasih musibah. Sampai begitu tuh Pak. Di akhirat mah, kalau di dunia mah malah mungkin ya menyebutkan segala macam, tapi di akhirat. Jadi semuanya akan terbuka nanti di akhirat. Nah, jadi kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam ya. Kalau dari pandangan saya ya akan diangkat derajatnya. Kalau si kafir ini punya kebaikan, nah tadi kita ditanyakan, apakah dibalas oleh Allah? Dibalas, tapi bukan di akhirat, di dunia saja. Karena balasan akhirat hanya untuk orang yang beriman. Nah, dia di dunia Pak dibalas, di dunia saja orang-orang. Tapi gini, kalau si kafir itu misalnya satu saat masuk Islam, dosa dia dihapus semua, kebaikan tetap dicatat. Nah, itu untungnya. Ya. Itu apa tadi mau menyampaikan apa? Jadi kita punya iman ini semula. Jadi di dunia ini kita jangan terlalu bermuamalah baik-baik dengan orang kafir. Mendingan sama-sama muslim sekali. Ya enggak juga. Nah, ya memang sebetulnya ya tidak harus menjadi kawan dekat. Kalau orang yang di luar kita
Tapi bukan berarti kita tidak sama sekali. Kalau memang ada hubungannya dengan pekerjaan, ya kan Rasul juga terbiasa bermuamalah dengan yang lima. Tapi untuk jadi kawan dekat, ya nggak perlu mereka ya sedekat, ya lebih dari. Kalau mau hitung-hitungan pahala tadi. Iya. Jadi takutnya nuntut gitu. Baik, ada yang lain? Atau mungkin dari ibu-ibu Bu Tini mungkin mau bertanya atau menambahkan? Ya. Baik, karena waktu juga mengakhiri pertemuan kita di kajian hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian hari ini. Dan sebelum diakhiri, mohon Ustaz untuk memimpin doa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan muwafi'an wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kajian hari ini mudah-mudahan bisa mencargar iman kita dan menginspirasi iman kita agar tetap lebih baik beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah untuk Senin depan bersama Ustaz Dr. Agus Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.